siang teman-teman. Nah ini saya berada di sawah ini ya. Ini Desa Wonorejo mau panen ini teman-teman. Sebagian sudah panen. Nah ini sudah panen. Ini luas 2000 meter persegi ya. 10 blok. Ini kan cuacanya udah musim hujan. Jadi dapatnya padi itu sedikit teman-teman. Kalau musim kemarau itu baru dapat banyak. Nah, ini cuma luas 2000 meter persegi ya. Nah kita mau menghitung teman-teman ya, sebetulnya berapa sih kira-kira pendapatan petani itu per 2000 meter persegi. Nah ini yang punya ini Pak Su. Ya, kita mau nanti konsultasi tanya-tanya berapa sih hasilnya petani. Makanya ini harga gabah ini penting teman-teman ya, karena pupuk juga mahal. Kita coba hitung-hitung ini teman-teman ya. Jika kita panen di luas 2000 meter persegi teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya. Itu ongkos singkal berapa sekarang? Kurang lebih 300 ya. 300 ya, 350. 350. Nah kita angkat di sini 300 teman-teman ya. Ini untuk luas 2000 meter persegi. Ini borongan mopok kurang lebih 150 ya. Terus ongkos tanam 8 orang kali 40.000, 320. Jika kita menggunakan pupuk non subsidi, ini kita patokannya non subsidi ya. Nanti ya mungkin ada yang pakai subsidi, tapi jatahnya tuh sedikit sekali Desa Wonorejo itu. Terus perapannya dapat berapa Pak Su? 35 kilo ya? Bahkan saya nggak pernah dapat ini subsidi. Oh, sekarang ini ya? Iya, sekarang ini. Hanya ini cuma ya. Poska. Nah, jadi 4000 meter persegi dapat Ponska 60 kilo. 60 kilo, ureanya nggak ada? Nggak dapat. Nah, ini jadi kita lihat sendiri ya, keluhan petani ya untuk Desa Wonorejo. Jadi pupuk subsidi itu sekarang langka teman-teman. Jadi kita patokannya non subsidi saja ya, kira-kira per saknya itu 400 ya. Jadi kalau kita pakai 3 sak itu 1.200.000 teman-teman. Terus persiapan obatnya kalau serangannya biasa itu 200 ya. Untuk borongan panennya saya anggap saja kalau musim penghujan tidak cukup 200. Nah ini kita enteng-enteng aja ya. Kita reng-reng untuk yang enteng-enteng teman-teman ya. Nah, padahal kalau serangan penyakit itu nggak cukup. Ini petani sendiri tadi sedang ngomong nggak cukup, memang 500.000 aja nggak cukup. Nah kita anggap ini serangannya enteng ringan teman-teman. Terus borongan panennya 600. Ongkos dorsnya anggap saja 150. Kadang ada 125 ya. Ini kita reng-reng sebentar ya. Terus untuk borongan Daud ini cabut bibit teman-teman ya. 150. Sebelum ditanam itu 150 per 2000 meter persegi ya. Terus bibitnya 15 kilo kurang lebih 150. Bekasaknya 100. Ini 100 ya. Kita bayar ke Ululu Banyu teman-teman ya. Itu bayar setiap panen itu 100.000 per 2000 meter persegi. Jadi total biaya itu 3.320.000 teman-teman. Itu per 2000 meter persegi. Seandainya teman-teman ya. Jadi kalau hasil panen itu kalau musim sekarang aja nih musim rendeng ya, ini dapat 10 bagor ini. Tipis hasilnya. Nah, ini cuman 9 kintal. Tapi kalau musim kemarau teman-teman itu bisa 1,5 ton ya. Ya, nah, jadi kita seandainya kita rata-rata teman-teman ya, kita dapat 1 ton 2 kintal nih. Jadi per 2000 meter persegi dapat 1 ton 2 kintal. Nah, sekarang misalnya harga naik turun ya, sekarang tinggi memang. Tahun-tahun yang kemarin itu di bawah 6.000. Nah, sekarang anggap saja 6.000 teman-teman ya. Jadi petani cuma dapat uang 7.200.000 teman-teman. 7.200.000. Sedangkan biayanya itu 3.320.000 teman-teman ya. Sehingga sisanya dipotong biaya itu pendapatan petani per 2000 meter persegi itu cuma 3.880.000 selama sepanen. Artinya 4 bulan ya. Nah kalau di rata-rata teman-teman ya, penghasilan petani itu per bulannya itu berapa? 338 dibagi 4. Jadi cuman 970.000 teman-teman per bulannya. Nah, coba bayangkan teman-teman ya, bagaimana petani di Indonesia itu bisa aman kalau
cuman pendapatannya sebulan cuman 970.000 teman-teman. Ini pun kalau kita ini reng-rengannya yang ringan ya, kadang-kadang kan penyakit banyak ya Pak Su ya. Ya ini Nah, sekarang ini yang penuh. Kalau penyakit banyak nanti biayanya itu pembengkakannya di obat teman-teman ya, di pembelian obat sama ongkos ngobat. Nah seperti itu. Jadi kalau ini cuma dapat 9 kintal teman-teman ya, ini 9 bagor. Ini baru kita timbang tadi ya, 10 bagor baru kita timbang. Nah ini dapat 9 kintal 91, cuma nulisnya salah ini 9 ton. Ini gimana nulisnya Pak Su? 9 ton ini. Kleru Pak. Kleru Pak De ya. 9 kintal 91. Bayangkan kita tadi reng-reng 1 ton 2 kintal teman-teman. Hasilnya segitu. Lah kalau ini hasilnya cuma 9 kintal kan malah lebih menurun lagi. Ya. Jadi kita harus sadar diri ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya ada gabah naik, beras naik, semua teriak-teriak keberatan. Tapi kalau gabah turun yang nangis, kalau gabahnya turun itu yang nangis petani. Itu. Jadi bagaimana petani kita itu bisa sejahtera teman-teman ya. Kalau hasilnya sebulannya cuma segitu. Guys, kita bagi teman-teman ya. Kita berbagi cerita kisah petani di Desa Wonorejo dan mungkin juga di seluruh Indonesia ya. Ini tadi kita sudah mereng-reng, barangkali ada yang kurang cocok di hati teman-teman yang nonton video ini ya, tolong ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe-nya ya. Nah, ini supaya petani Indonesia semakin makmur, harga gabah itu jangan terlalu rendah gitu loh ya. Ya gimana? Nah ini pendapat Pak Tani gimana nih Pak Su? Betul sekali. Jangan terlalu rendah ya. Terlalu soal rendah. biayanya tinggi ya. Biaya Produk tanamnya, tanam, obat, tinggi, obat, pokoknya minimal 1 kali tanam sampai selesai 3.500.000 per 2.000 jadi meter ini persegi. pendapat dari versi petani teman-teman ya. Oke, terima kasih ya.